Virgo, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan ya. Seseorang ini bisa jadi dia mantan, gebetan, PDKT, naksir-naksir, atau cuma cinta monyet pada waktu itu dengan kalian gitu ya. Diingat-ingat seseorang yang pernah deket, pernah kena di hati kalian seperti itu ya. Aku mau disclaimer dulu ya, bahwa readingan ini sifatnya adalah general reading, fun reading, dan hanya prediksi. Ini energi banyak orang, jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate, tidak bisa sesuai buat semua orang ya. Bacaan dari banyak energi gitu ya. Kemudian bacaan ini juga vice versa, bisa kebolak-balik energinya. Ambil saja baiknya, buang buruknya ya. Ambil pesan-pesan yang baiknya. Jika memang sama sekali tidak cocok, tinggalkan readingan ini ya teman-teman. Cari readingan lain yang benar-benar sesuai dengan energi kalian ya, sehingga bisa enak untuk didengarkan gitu. Kita sekarang mau mulai untuk Virgo ya. Seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi dengan kamu Virgo ya. Di sini energi cinta yang ada pada dirinya saat ini ada yes dan trust your intuition. Aku melihatnya gini ya, bahwa trust your intuition, percayai intuisimu ya. Dia pada saat ini mulai mengikuti apa yang dikatakan hatinya. Apa yang ada di batinnya itu yang akan menjadi penunjuk buat jalan dia dalam hal percintaannya dia gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat situasi dia saat ini yang ingin kembali terhubung lagi dengan kamu seperti apa. Di sini ada denial, ada penyangkalan ya. Penyangkalan di sini ada not facing truth, irrational, dan reasoning. Aku melihatnya di sini sepertinya ada realitas hidup yang sulit dia terima. Kenyataannya itu susah dia terima, bahwa oh ternyata kayak gini ya, kebenarannya tuh kayak gini, itu dia kayak menyangkal gitu. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi, kayak begitu aku melihatnya ya. Kemudian di sini ada ascension, spiritual path awakening. Situasi dia saat ini sedang lebih banyak beribadah, lebih mendekatkan dirinya pada Tuhan ya. Aku melihatnya intuisinya menjadi lebih kuat, bisa jadi karena dia semakin banyak beribadah, semakin banyak meditasi, banyak mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, sehingga intuisinya semakin peka. Makanya dia juga semakin mempercayai intuisi dia gitu ya. Karena memang dia semakin banyak mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Kemudian di sini ada energi dia, ada meeting ya, ada pertemuan, two or more people, discussion, planning. Aku melihatnya di sini ada pertemuan, ada pembicaraan dengan orang-orang ya, seperti ada suatu kesepakatan akan suatu hal gitu, membuat sesuatu dan membuat suatu rencana, membuat planning apa nih yang kedepannya akan lebih baik, jalan keluarnya terbaik, seperti itu ya. Bisa jadi ini ada hubungannya dengan masalah penyangkalannya dia. Ada sesuatu hal yang tidak bisa terima, ada permasalahan yang tidak bisa dia masuk di akalnya dia, seperti itu, sehingga dia butuh orang-orang untuk membicarakan hal tersebut gitu ya, untuk mengadakan kesepakatan untuk dengan keadaan saat ini sebaiknya apa, jalan keluarnya yang terbaik itu apa, kayak begitu ya. Kemudian di sini ada tragedi, ada forbidden love. Aku rasa di sini ya, biang keroknya itu ada di sini ya. Ada kejadian, ada perkara yang membuat dia itu kesal kalau aku lihat ya. Bisa jadi ini berkaitan dengan cinta terlarang, forbidden love, itu cinta terlarang ya. Bisa jadi dia juga tidak bisa terima di sini tadi ya, di kartu pertama, kemudian dia sampai mengadakan pertemuan gitu ya. Bisa jadi memang ada masalah dengan hubungan cinta di sini aku melihatnya ya. Jadi membicarakan hal ini, entah dia atau pasangannya yang terlibat dengan cinta terlarang. Tetapi aku melihatnya sih pihak
sana ya, bukan pihak dia, bukan dia yang berselingkuh, bukan dia yang melakukan cinta terlarang, tetapi bisa jadi entah pacarnya dia, entah tunangannya, entah siapalah itu yang berselingkuh sehingga dia kayak tidak bisa terima dengan kenyataan itu, sehingga dia butuh untuk membicarakannya gitu ya, sehingga dia merasa bahwa ini adalah suatu tragedi dalam hidupnya, hidup cintanya dia gitu ya. Intinya seseorang ini tuh situasinya sedang tidak bisa menerima kenyataan kenapa hal ini terjadi pada dirinya gitu, padahal dia merasa kayak dia semakin dekat sama Tuhan gitu kan. Tapi kenapa justru masalah ini muncul? Tetapi bisa jadi justru karena dia dekat sama Tuhan sehingga Tuhan semesta membuka matanya melihat bahwa ada kejadian seperti ini yang harus dia terima, yang harus dia tahu, seperti itu ya. Oke, kemudian kita mau lihat seperti apa orang ini memandang dirimu ya. Di sini ada the lovers. Dia masih menyimpan perasaan cinta untuk kamu, dia masih menyayangi kamu, dan dia melihatmu sebagai juga orang yang penuh kasih sayang. Walau kadang-kadang kamu orangnya cuek, kayak nggak peduli, tetapi dia bisa merasakan bahwa kamu adalah orang yang penuh kasih sayang. Kemudian di sini selanjutnya ada the magician ya, dia memandang kamu sebagai orang yang serba bisa, luwes di segala bidang, luwes di segala medan gitu ya. Kamu mau dikasih kerjaan apa aja kayaknya ayo aja gitu. Kamu tuh mau ngerjain apa aja bisa aja, mau ibaratnya mau kerja bangunan oke, mau kerja di taman ngerjain benerin taman oke gitu. Jadi kamu all round lah ya, orangnya itu juga fleksibel, bisa apapun itu kamu lakukan gitu. Kemudian di sini dia memandang kamu ada Ten of Cups ya. Dia memandang kamu sebagai orang yang ramah ya, orang yang memiliki emosinya itu stabil, punya kehidupan yang mapan, hidupnya bahagia gitu ya. Dengan kehidupan keluarga besar kamu itu apa ya? Baik-baik saja gitu. Kondisinya itu aman, tentram, damai kayak begitu. Kemudian di sini ada the devil ya. Dia memandang kamu tuh sebagai orang yang tidak pernah mau menyerah dalam keadaan yang paling buruk sekalipun tuh kamu gak menyerah gitu. Ibaratnya kamu sudah terpuruk, terjatuh, itu kamu bangkit lagi. Apapun hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidupmu itu kamu tidak pernah kalah gitu. Kamu selalu mau maju lagi, kamu mau bangun lagi gitu, kamu mau berusaha lagi untuk lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu gitu ya. Jadi kamu itu orang yang tegar dalam segala medan gitu ya, tidak mudah dihancurkan, tidak mudah digoyang kayak begitu ya. Kamu perkasa lah di sini ya. Halangan rintangan apapun itu menurut dia kamu bisa melampauinya gitu. Kemudian kita mau lihat ya teman-teman, mengapa dia ingin terhubung lagi dengan kamu. Di sini ada the rider ya. Rider itu dia ingin mencari orang yang bisa dia percaya, dan itu adalah kamu. Dan dia ingin lepas dari, kamu lihat di sini ya, ada ular di sini. Dia merasa ular ini adalah seseorang yang mengkhianati dia. Jadi dia ingin pergi dari si ular ini, menghindar dari si ular ini ya. Dan dia kemana perginya? Dia mencari kamu gitu, karena kamu itu orang yang bisa dipercaya. Hanya dengan kamu dia bisa bercerita ya. Dia datang, dia akan segera datang sama kamu. Kemudian di sini ada the bear ya. Dia ingin terhubung kamu itu karena dia merasa kamu memiliki pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Kamu mampu meredakan kemarahannya, kekecewaannya gitu. Ibaratnya kamu orang yang bisa meluluhkan hatinya gitu. Jadi misalnya dia misalnya kaku hati dengan satu hal gitu, ketika kamu berikan pendapat-pendapat yang masuk akal, dia itu bisa menerima kayak begitu. Jadi kamulah yang bisa menenangkan hatinya dia gitu.
Kemudian di sini kamu ada child ya. Di sini dia kembali kepada kamu, dia ingin memulai hubungan yang baru lagi dengan kamu. Dia ingin meminta maaf atas sikap ketidakdewasaannya dia di masa lalu ya. Sepertinya dia dulu cukup childish, mungkin kekanak-kanakan seperti itu ya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kalian, atau mungkin memang kalian dulu ketika bertemu memang masih cukup muda seperti itu ya. Tetapi dia ingin memulai hubungan baru lagi dengan kamu. Kemudian di sini ada snake ya. Dia akan datang untuk meminta maaf atas segala hal buruk yang sudah dia lakukan kepadamu, yang membuatmu itu kecewa, sedih, mungkin sakit hati ya, atas sikap-sikap dia yang mungkin pada waktu itu kaku, nggak fleksibel gitu ya. Di sini dia akan belajar dan akan berusaha untuk lebih memahami diri kamu lagi gitu. Oke, sekarang kita mau lihat ya perasaan dia yang tersembunyi kepadamu itu seperti apa. Dia punya I feel you leaving me behind. Aku merasa kamu meninggalkanku begitu saja ya. Jadi kayaknya dia merasa Virgo ini melupakan dia begitu saja setelah putus tuh langsung cut. Udah langsung pergi tanpa ada kabar, tanpa ada WA, tanpa ada chat, tanpa ada apa-apa gitu. Jadi mungkin Virgo ini kan orangnya perasaannya cukup sensitif ya. Jadi mungkin ketika kejadian itu kalian langsung pergi, ya udah, kalau udah putus ya udah tinggalin aja gitu. Jadi dia merasa bersalah atas hal itu, kenapa kamu pergi begitu saja tanpa pernah menghubungi dia lagi kayak begitu ya. Kemudian di sini ada my life is not as together as it seems. Hidupku tak sebaik yang terlihat ya. Mungkin dia sekarang ini kalau kamu ketemu dia kayak happy aja, kayak nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya hatinya itu hancur. Sebenarnya hatinya itu penuh luka, penuh kecewa seperti itu. Kemudian di sini ada kaset ya. Aku memutar-mutar ulang semua momen-momen manis, kenangan-kenangan indah saat bersama kamu. Dan sepertinya dia sangat ingin mengulang lagi hal itu ya. Dia selalu mengingat kamu, dia tidak pernah bisa melupakan kamu gitu Virgo. Kemudian di sini ada aks kapak ya. Aku merasa kamu abaikan, aku merasa seperti kamu penggal ibaratnya gitu ya. Kamu langsung memisahkan aku antara kepala dan badanku ibaratnya gitu ya. Dia sepertinya merasa hancur pada saat itu gitu ya. Aku merasa kamu abaikan, kamu diamkan gitu ya. Kayaknya aku belum bisa sembuh gitu dari semua itu, dari semua luka itu. Aku belum bisa sembuh, dan aku ingin kembali gitu berhubungan sama kamu untuk menyembuhkan luka-luka itu, kayak begitu ya teman-teman. Oke, sekarang Virgo, kalau memang kamu seandainya orang ini datang benar-benar kepada kamu gitu ya, itu kembali kepada diri kamu ya. Karena di sini kesalahan bukan dari dia ya, bahwa ada seseorang yang mengkhianati dia ya, dan dia terpuruk atas hal itu, dan dia butuh seseorang untuk menjadi penyemangat seperti itu ya. Tinggal kamu ikuti kata hati kamu ikuti keseriusannya dia, ketulusannya dia mendekati kamu, sebenarnya tujuan utamanya itu apa gitu ya Virgo. Oke, sekarang kita mau lihat zodiak seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi dengan Virgo. Aku akan ambil 9 ya. Di sini ada Virgo juga nomor 1. Di sini ada Cancer, Taurus, kemudian ada Gemini, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Libra, Aquarius, satu lagi ada Aries. Oke, sekarang kita mau lihat angka. Mungkin ini ada
tahun lahir, tanggal lahirmu, atau dia, atau tanggal jadian, atau tanggal apapun yang berkesan di antara kalian berdua mungkin akan muncul di sini ya. Di sini ada 25, di sini ada 84, di sini ada 8, ada 16, ada 1, ada 23, ada 20, ada 29, ada 88, 14, 12, 26. Oke, sekarang kita mau lihat inisial kalian ya. Seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi dengan Virgo. Kita mau lihat inisialnya. Di sini ada F, ada V, ada P, ada E, ada E lagi, ada M, ada T, L, U, O, ada D, ada R, ada T, ada P, ada X, ada U lagi, dan ada A. Oke Virgo, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kalian ya. Semoga bisa menghibur, semoga bermanfaat. Sampai di sini readingan ini, semoga kalian semua selalu sehat. Kita akan bertemu lagi di readingan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi ya Virgo. Terima kasih buat Virgo. Salam.